kalau semesta itu ternyata berperan serta dalam hidup kita masing-masing ya, dan akhirnya kita bisa bekerja sama dengan semesta. Kita ini kan sebagai semesta kecil ya, kita bisa bekerja sama dengan semesta besar. Akhirnya menjadi satu kesatuan di mana kita bisa menerima diri kita apa adanya sesuai yang sudah tersurat. Ya kan? Nah, jadi human design ini sebagai blueprintnya kita. Iya, apa itu neutrinos? Neutrinos itu adalah partikel paling kecil ya, paling kecil yang dia mengalir ya dari ruang angkasa jauh sana. Dia membawa karakter-karakter planet, matahari, benda-benda angkasa dia bawa. Dan akhirnya kita hirup. Pertama kali ditemukan oleh seorang bapak-bapak kali ya, namanya Alan Robert Krakauer. Itu di tahun 1987. Jadi waktu itu dia tinggal di Ibiza, Spanyol. Waktu itu pas kebetulan di tahun itu ada supernova, kejadian supernova. Dan dia sedang berlibur di suatu rumah ya, sendirian dia. Sendirian, lalu tiba-tiba datang suara The Voice, jadi disebutnya itu The Voice. Selama 8 hari 8 malam itu dia mendengarkan penjelasan dari suara ini tentang rahasia ilmu human design. Para kanca misteri Timur Bumi, kita sering mendengar sebuah kalimat bahwa segala sesuatu terjadi, tidak ada yang kebetulan, melainkan semua sudah terkonsep. Perihal yang mengkonsepnya, muncul nama-nama sesuai dengan keyakinannya adalah sebuah peristiwa subjektif para kanca. Dan kali ini kita akan berbincang dengan seseorang yang merupakan praktisi. Kalau para kanca yang sudah dengar mungkin akan merasa bahwa ingin mendalami hal tersebut. Tapi bagi para kanca yang belum pernah mendengar bahwa hal ini adalah hal yang luar biasa para kanca, maka dari itu kita akan langsung berbincang dengan seorang praktisi human design para kanca. Dan kita langsung saja berkenalan dengan Mbak Dayana. Apa kabar Mbak? Kabar baik. Jadi Mbak Dayana ini seorang praktisi human design ya Mbak ya? Iya. Nah sekarang mungkin para kanca yang belum pernah tahu, pengen tahu sekilas tentang human design. Sekilas saja dulu para kanca. Silakan. Human design itu sebenarnya suatu ilmu yang mana kita bisa mengenal diri kita. Jadi gabungan dari berbagai ilmu-ilmu metafisika seperti astrologi, I Ching, Kabbalah, dan Hindu dan sebagainya. Dari berbagai belahan dunia. Iya, betul. Dan kita bisa mengenal diri kita dari blueprintnya kita sejak kita lahir. Luar biasa sekali para kanca, dan sudah pasti akan sangat seru sekali karena ini isinya daging semua para kanca. Dan siapkan posisi yang paling nyaman karena ini sangat seru sekali. Kita akan melanjutkan berbincang dengan Mbak Dayana selaku praktisi human design setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arus, Sandang Pahan, Saringane, Sawi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Ayo Mbak Dayana, kita
sudah siap untuk mendengarkan semua penjelasan tentang human design, Mbak Nayani. Oke. Silakan. Jadi human design ini kan kalau buat saya ya, itu waktu itu pas belajar, pas kenal, kok iya sih, ini kok aku banget nih yang selama ini menjawab pertanyaan di mana aku tuh ngapain sih di dunia, aku tuh kok begini banget sih hidup ya. Dari banyak pertanyaan itu, pas dapat bacaan tentang human design, lalu ternyata setiap kita tuh mungkin dari sananya udah ada suratannya lah ibaratannya ya kan. Udah ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita kenali dari diri kita melalui si human design ini gitu. Ketemu wow-nya lah saat itu gitu ya. Betul. Akhirnya kalau semesta itu ternyata berperan serta dalam hidup kita masing-masing ya. Dan akhirnya kita bisa bekerja sama dengan semesta. Kita ini kan sebagai semesta kecil ya. Kita bisa bekerja sama dengan semesta besar. Akhirnya menjadi satu kesatuan di mana kita bisa menerima diri kita apa adanya sesuai yang sudah tersurat. Ya kan? Nah, jadi human design ini sebagai blueprintnya kita. Sebagai manual book. Ibaratnya kalau kita beli handphone, ya kan, kalau kita beli handphone, kita kan dapat manual booknya ya. Ya kan, dapat manual booknya, dapat headsetnya nih, handphonenya nih. Untuk pakai handphonenya kan kita harus baca manualnya dulu kan. Tapi kalau kita udah jago baca manualnya, kalau nggak ada frekuensi, nggak ada sinyal, ya kan, nggak ada provider, ya kan, kita nggak bisa nyala dong handphonenya tetap. Jadi tetap kita butuh hubungan kita dengan semesta itu ya. Iya, betul. Jadi kita udah dapat manual booknya dari human design. Kita bisa terhubung juga dengan yang lebih tinggi, ya kan, dengan semesta itu sendiri, dengan Tuhan, dengan Allah. Jadilah kita seorang makhluk yang berkesadaran pastinya. Ini yang pertama kali menemukan itu siapa, Mbak? Ini Dari hal itu. pertama kali ditemukan oleh seorang bapak-bapak kali ya, namanya Alan Robert Krakauer. Itu di tahun 1987. Jadi waktu itu dia tinggal di Ibiza, Spanyol. Waktu itu pas kebetulan di tahun itu ada supernova, kejadian supernova. Dan dia sedang berlibur di suatu rumah ya, sendirian dia. Sendirian, lalu tiba-tiba datang suara The Voice, jadi disebutnya itu The Voice. Selama 8 hari 8 malam itu dia mendengarkan penjelasan dari suara ini tentang rahasia ilmu human design ini. Suara. Jadi terus akhirnya dia catat suara itu, dan selama itu 8 hari itu dia dapat suara itu, dapat ilmu itu, sampai akhirnya dia gambar sendiri. Dia bikin kode-kodenya dan jadilah ilmu ini. Tapi dia nggak mentah-mentah langsung mengajarkannya, dia riset dulu tuh. Riset dulu dengan beberapa muridnya, akhirnya baru diperkenalkanlah kepada dunia. Dan dunia mengakui ya. Iya, karena sudah melalui beberapa riset dan ya benar, jadi ada relate gitu Enggak, loh. maksudnya berarti si Alan Roberts Iya, namanya berganti sesudah dengar The Voice itu, namanya ganti jadi Ra Uruhu. Ya, jadi dipanggilnya Ra juga. Ra itu kalau nggak salah matahari. Iya, dewa matahari, betul. Itu beliau berkebangsaan Spanyol berarti? Bukan, Kanada. Kanada. Jadi waktu itu memang dia kebetulan lagi di Ibiza. Pas dapat pencerahan itu pas posisinya lagi di Ibiza, tapi kebangsaan beliau Kanada ya. Enggak, soalnya begini, ini tadi yang di depan itu kita bisa bekerja sama dengan semesta. Itu kan coraknya timuran banget ya, betul. Tapi kalau dari prosesnya, dari proses yang dia menemukan itunya pun timuran banget gitu. Tapi ketika proses menuju risetnya itu sekilas itu seperti risetnya pemikir barat gitu Dan berarti ini outputnya nanti akan rasa barat apa rasa timur gitu, Mbak?
Tentu saja ya, gabungan lah ya kan. Karena dari human design ini itu ada ilmu astrologi ya. Astrologi itu dipakai oleh nenek moyang kita tentunya kan. Ya kan? Terus ada ilmu I Ching yang dari Cina, ada Kabbalah ya, dari Yahudi kan. Lalu ada juga secara cakra Hindu. Ya, cakra Hindu. Ya, jadi gabungan dari semua ilmu itu jadilah human design ini. Berarti emang nuansanya timuran banget Iya, sih ya. iya. Walaupun metodologi yang dia karena memang butuh menjangkau banyak orang, makanya narasinya dibuat selogos mungkin sepertinya gitu ya. Betul. Dan itu memang logos banget sih ya sepertinya Mbak ya. Betul. Oke. Terus ini loh Mbak, apa? Setelah gini ya, kalau psikis manusia biasa gitu ya, ketika lagi duduk, tiba-tiba ada suara, itu boro-boro akan menyerap ilmu, tapi akan ngabrit lari kemana-mana kan gitu ya. Enggak, menurut Mbak sendiri, Mbak Dayana sendiri, yang terjadi di kira-kira ya, yang terjadi di Pak Roland Pak Alan Roberts ini apa saat mendengar suara gitu, kok bisa langsung tahu ini nih kode ilmu deh kayaknya deh gitu. Dan soalnya sebagian besar orang pasti dipastikan lari terbirit-birit ketika tiba-tiba mendengar suara. Dia pun betul begitu. Ya, gitu? Pasti ya. Pasti. Oh dia pun begitu dia ya. Dia pun begitu, takut awalnya. Tapi kan karena mungkin hari pertama itu kontinu selama 8 hari nggak berhenti. Ya, dia mencatat aja. Dikejar terus ya. Ya, dia catat dengan suara itu yang mungkin buat dia kan seorang guru nih. Alan ini dia seorang guru. Jadi mungkin ya kok masuk akal ya gitu ya kan. Pas didengar iya ya, suatu pengajaran tertentu ya yang akhirnya bisa dibikin skema urutannya itu yang basic bisa. Apa sebelum dapat itu Mbak? Pak Alan Roberts dia sih hanya bisnismen tadinya, terus dia pindah ke Spanyol tuh jadi guru sebenarnya. Guru apa nih? Guru anak-anak, guru apa ya, lupa ya, pokoknya ya, guru sekolah guru gitu. Guru sekolah. Guru sekolah. Berarti nihil sekali perihal keilmuan seperti ini ya? Iya. Tidak ada background itu berarti? Enggak ada background. Ya artinya berarti hal baru banget gitu. Enggak, kalau kayak kita melihat kalau di Siddhartha Gautama itu kan memang di ujung terakhir di pohon Bodhi dapat pencerahan itu, tapi prosesnya itu panjang kan. Memang dia menuju ke sana, lalu kemudian tokoh lain juga sama gitu loh. Tapi ini mah bener-bener bersih lalu dapat tiba-tiba pencerahan itu. Berarti memang seperti itu kejadiannya. Seperti itu kejadian. Jadi kebetulan dia lagi berlibur kan di suatu villa gitu. Tidak sendirian. Ada mengupayakan apapun. Nggak ada. Nggak pengen jadi lalu menuju. Nggak ada. Mungkin ya pas saat itu mungkin dia dalam keadaan lelah juga ya dengan hidupnya, ya kan. Dia sendirian loh di villa, nggak bawa anak istri kayak siapa gitu kan ya. Terus randomnya kok ya pas ada supernova, pas kebetulan ada The Voice, mungkin beliau ini udah dipilih lah. Iya. Terus supernova tuh dia tahu atau setelahnya baru tahu ada kejadian supernova? Itu udah diumumkan. Kurang dipastikan. Kurang pastinya tapi gimana? Yang pasti narasinya yang pasti itu. Tahun itu ada supernova. Iya, ada supernova. Ini apa ya? Iya, banyak juga yang kita dengar juga yang nggak tahu kebenarannya, kayak misalnya diculik alien lalu pulang-pulang jadi pintar gitu kan. Mungkin kalau kita absurd berpikirnya tuh mungkin sama seperti itu ya. Betul. Seperti itu ya. Ada beberapa orang yang ngomong tentang sosok Ra ini kan. Iya. Ya kan? Ra. Sebelumnya kan ada juga tuh buku Law of One yang tentang Ra materials. Itu yang ngomong juga Ra. Yang di channel juga Ra. Ra. Dan sekarang pun setelah berganti nama jadi Ra. Ra itu matahari ya kalau bahasa Sanskrit ya. Dan juga kan ada beberapa orang ya menyebutnya itu bagian dari atau siapapun itu lah ya. Partikel matahari lah apalah gitu ya. Ini luar biasa banget. Itu maksudnya sekilas sejarah ini yang sekarang lagi viral juga ya, ada juga tuh Mbak, apa yang kemarin si Mbak siapa gitu ya, Mbak Aini apa siapa lagi viral rame
dan kemarin diundang juga di RJL 5, kemudian di podcastnya Densu, terus Om Hao juga ngejar-ngejar juga sampai akhirnya sekarang udah ketemu. Jadi konon si anak itu mungkin kejadian sama mungkin ya, tapi bagi dia penderitaan. Kalau bagi Alan ini mungkin kan pencerahan ya. Yeah, nah kalau ini si Mbak ini yang lagi viral ini, mudah-mudahan nonton Mbaknya gitu ya. Ini dia merasakan itu sebuah penderitaan, dikejar-kejar untuk mempelajari ilmu leluhurnya gitu, Mbak. Itu mungkin beda konteks ya. Tapi dalam hal ini yang ingin saya tegaskan di sini bahwasanya balik lagi ke yang awal tadi, bahwa kita tuh selalu connect dengan semesta ya, Betul. apapun bentuknya gitu. Ada yang memberi nama itu dari leluhur, ada yang memberi nama itu dari sang Ra lah, apalah segala macam ya. Ada lagi nggak dari sisi sejarah ini human design ini? Sejarah bisa menemukan ini yang mau disampaikan, bisa jadi sampai kalau ketemu ini gitu. Human design ini ketika sudah dibagikan ya waktu itu oleh Pak Ra lah ya gitu ya, Mr. Ra ini dibagikan kepada murid-muridnya, diajarkan waktu itu, terus dia pers conference jelaskan tentang neutrinos. Neutrinos. Iya, apa itu neutrinos? Neutrinos itu adalah partikel paling kecil ya, paling kecil yang dia mengalir ya dari ruang angkasa jauh sana, dia membawa karakter-karakter planet, matahari, benda-benda angkasa dia bawa, dan akhirnya kita hirup ya. Dan karena udara yang kita hirup ini membawa karakter-karakter dari sananya ya, akhirnya itu bisa menjelaskan mereka neutrinos ini membawa karakter planet, matahari, ya benda-benda angkasa, dan akhirnya bisa menjelaskan kenapa kita begitu. Nah, dari partikel kecil ini. Iya, yang partikel ini, neutrinos ini bisa juga disebut dengan prana, ya kan? Chi. Ya. Jadi tapi partikel bentuknya. Iya, ya, jadi bukan energi ya. Iya, bukan. Udah Partikel, ya. Partikel ya. Iya kan? Udara yang kita hirup ini datangnya dari mana sih? Iya, ya? betul. Lewat sana. Sebetulnya di sana ya. Iya. Lalu diproses sedemikian hingga jadilah udara di sini. Neutrinos. Jadi itu awal mula dari ilmu human design ini. Titik awalnya di sana. Iya. Jadi sama aja mungkin seperti orang Jawa punya weton. Ya kan? Iya. Yang menggambarkan orang ini begini, orang dia wetonnya begini, ya kan? Ada versi juga Chinese, ada Sio, ya kan? Nah, kalau human design mungkin hampir sama, ya kan? Weton itu berdasarkan apa sih hitungannya? Kan orang bulan gitu dari matahari bulan, ya kan? ini. Sama pasti ada planet-planet apalah, bintang kalau orang dulu mungkin menyebutnya bintang, ya kan? Sio juga sama, jadi ada hitungan kalender, ya kan? Dan itu yang menentukan datangnya si neutrinos itu, gitu ya. Berada di weton apa, ini apa, maka neutrinosnya akan jadi A. Iya. Seperti itu. Nah, hanya saja kalau misalnya versinya weton sama Sio atau apapun yang perhitungan ini ya, karakter atau apa gitu, zodiak, itu kan kebanyakan hanya general ya. General, misalnya, wah kalau Leo tuh begini orangnya, kalau orang yang lahir Jumat Pahing tuh begini. Pukul rata semua. Ya kan? Nah, kalau di human design ini lebih bisa detail dalam karakter-karakter tertentu. Jadi misalnya, oh ya dia ini memang orangnya gampang baperan gitu misalnya. Oh ini orangnya memang dia bisa duduk diam untuk mendengarkan. Nah, jadi hal-hal kecil-kecil itu di human design bisa kelihatan. Bisa terbaca. Iya. Gitu. Wow, serem nih. Para kanca lama-lama serem nih. Luar biasa. Neutrinos. Setelah neutrinos itu apa yang terjadi? Nah, dari neutrinos itu ya adalah udara yang kita hirup ya kan. Waktu kita pertama kali lahir. Lebur dengan udara. Iya. Jadi saat di perut belum dapat neutrinos tuh. Nah, saat di perut ada hitungannya ada di human design ya, itu minus 88 hari atau minus 88 derajat, yang mana itu kurang lebih 7 bulan. Jadi makanya di
mana-mana ada tuh upacara 7 bulanan, baby shower. Datangnya neutrinos. Iya, datangnya kristal ya, Iya, kristal kristal yang juga yang dari di human design itu ada kenal 3 kristal, nanti kita bahas tuh ya. Itu masuklah ya kesadaran dari ibu bumi Oh. ya. Kristal itu dari ibu bumi, nanti dari bapak angkasa pas menghirup pertama kali kelahiran gitu. Nah, jadi ada yang conscious, ada yang unconscious, ada yang sadar, ada yang... Jadi neutrinos tadi tuh H-7 atau pas pertama menghirup tuh, Mbak? Pas minus 88 hari itu Ya, ya? enggak, pas lahir. Oh, pas Lahir, hidup menghirup gak tuh? Menghirup, di situ lah neutrinos. Iya, Dari partikel langit ya, Iya. dari partikel ruang angkasa maksudnya. Dari bapak angkasa Bapak ya. angkasa, lebur di sini Iya. sama partikel yang ada di bumi. Iya. Nah, dari Ini- situ Iya, iya, baru terus. itu dari sadar dan tidak sadar, conscious dan unconscious itu kan jadi satu kita ya, jadi diri kita sebenarnya. Iya. Tergambarkan di human design itu diri kita. Ya, hanya saja kadang-kadang kalau yang disadar ya secara sadar kita itu yang kita pikir itu kita. Padahal seharusnya kita juga punya perhitungan lain yang mana si magnetic monopole ini yang mengikat dua-duanya, yang kita pikir itu kita dan yang orang lain pikir itu kita. Jadi satu kesatuan. Nah, Tunggu kita urut lagi ya, Mbak. Jadi Ya. neutrinos, terus apa tadi ada yang baru tadi? dari angkasa. Terus habis itu yang tubuh itu dari ibu bumi. ibu bumi. Terus Ya apa kan? tadi monopol apa? Ada magnetic monopole yang mengikat dari bapak angkasa, dari ibu bumi, kesadaran itu tadi. Oh, Diikat menjadi satu. terikat namanya Jadi apa satu tadi? kesatuan, magnetic monopol. Oh iya, gitu. baru di situ jadi satu kesatuan ya. Iya, jadi satu kesatuan kesadaran yang mana sebenarnya ya. Magnetic monopole itu adalah si kesadaran, ya kan? Nah, si kesadaran ini yang seharusnya membawa diri kita secara tubuh dan secara pikiran, ya. Membawa diri kita ke hal yang menjadi tujuan hidup kita. Hanya saja kadang dalam hidup kita tuh kita dikuasai oleh pikiran, ya kan? Iya, Kita sangat dikontrol oleh pikiran. Akhirnya kita stres sendiri kan. Betul. Jadi pikiran kita yang mengontrol tubuh kita mau ngapa-ngapainnya, si kesadarannya tidur, Iya ya. supirnya tidur, Iya. penumpangnya yang ngasih tahu jalan. Sementara pikiran tuh penumpang. Iya, pikiran itu penumpangnya. Bukan Tubuh yang itu kendaraannya. yang magnetic monopol tadi. Magnetic monopole kesadarannya seharusnya, Kesadaran. ya kan? Si Oh, jiwanya ini ya, dia dibiarkan tidur, pikirannya deh yang mengendarai mobilnya, penumpang yang mengendarai mobilnya. Makanya akhirnya jadinya apa kita dalam hidup? Tabrak tubruk kan? Iya. Ini kesana, oh salah, tabrak, ini tabrak, ini Gini, tabrak. mungkin kalau dinarasikan tuh gini kali ya. Kalau apa yang isi dari tadi yang magnetic monopol itu keaslian gitu ya. Kalau pikiran itu lahir belakangan secara bertahap ya. Kayak perihal kan aku itu katanya kan kalau dalam filsafat barat tuh aku sebagai administrasi, administrasi itu aku bin siapa Ya, siapa ya, itu ya, aku ya. sebagai itu Ya. kan. Lalu aku sebagai otoritas, Ya. aku sebagai misalnya aku seorang bapak, aku seorang Nah, ini gitu label, ya, ya. label. Nah itu kan semuanya tuh isinya tuh masukan perlahan-lahan dari proses kehidupan ya Mbak ya. Betul. Nah berarti ya, itu tuh kalau bisa jangan mensetir, jangan menjadi driver Iya, gitu ya. betul. Yang drivernya tuh yang titik awal ya, tapi itu sulit banget ya. Nah, Mbak ya. itu tuh sebenarnya label-label itu datangnya dari mana? Dari mana? Conditioning kan, kita Conditioning, terkondisi kan. betul. Dari kecil kita udah dihidup di satu keluarga yang punya aturan. Betul. Kita sekolah di sekolah yang punya aturan, ya kan? Belum lagi kita bergaul dengan misalnya di rumah ibadah, Iya. di perkumpulan, di ini, di itu. Itu conditioning istilahnya. Ya, kita Dan itu yang terkondisi. akan yang itu yang tadi yang disebut sebagai kita pikir itu kita. Iya, ya. iya, kita pikir Berarti itu bukan kita. kita ya, Mbak. Belum tentu. Belum tentu kita ya. Iya. Artinya kita di sini kan berarti yang si partikel awal tadi ya. Iya, Penyatuan si manual. neutrinos sama itu di situ jadi blueprint ya. Iya, jadi manual booknya sebenarnya itu kita. Itu Ya. kita ya. Dan itu di dalam human design tuh dijelasin secara detail Yes. Mbak. Kita nanti
tunggu penjelasan itu para kanca, luar biasa ya. Nanti Semakin kita hot nih. buka-bukaan. Iya. Nah, terus gini, Mbak Dayana, sampai saat ini itu penyebaran ke dunia tuh sudah seperti apa? Maksudnya apakah dunia sudah tahu akan ilmu yang luar biasa ini? Atau Jadi- masih sedikit atau gimana gitu? Ini ilmu lumayan baru ya, karena ditemukannya pun The Voice ini adanya di 1987. Ilmu ini baru diperkenalkan sekitar tahun 1991 kalau nggak salah. Itu baru diperkenalkan ke murid-muridnya, terus diperkenalkan. Tahun dia risetnya. Ya, tapi di luar negeri itu udah lumayan dipakai ilmu ini ya. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan itu udah butuh ya, karena supaya tahu calon karyawannya iya seperti betul. apa. Sedangkan di Indonesia itu sedang baru mulai untuk supaya Iya. kita tuh kenal diri kita Kenal loh. diri dan bisa mengoptimalkan Iya ya, betul. bisa. Heeh. Ya, Akhirnya gitu ya. membantu kesadaran sih Membantu sebenarnya. kesadaran. Heeh. Ngebangunin lah gitu Iya, ya. betul, bangun. Iya, basicnya. Drivernya suruh bangun. Drivernya itu ya. Jadi nggak dikuasai Wow, pikiran. luar biasa ya. Ya. Oke, terus berarti adalah ya mudah-mudahan Mbak Dayana berhasil memperluas ini Nah, gitu ya. ya, Mudah-mudahan betul. para kanca juga share seluas-luasnya para kanca. Nanti kita pun akan membuat channel tersendiri dan Mbak Dayana akan mengupas human design ini sedetail-detailnya para kanca. Ini akan luar biasa sekali nih. Boleh sedikit kita masuk ke ininya nggak? Mbak? Oh, boleh, Disiplin boleh, ilmunya boleh. yang lebih detailnya tadi gitu. Mbak. Oh, oke. Kita dengarkan bersama-sama para kanca. Ini luar biasa. Jadi kalau dari human design itu sendiri terbagi dari ada 9 energi center. Kalau kita tahu ada cakra ada 7. Iya, cakra. Ya kan? Ada Iya. 7 kan? Ya, yang lurus. Nah, sebenarnya sejak tahun 1871 kalau nggak salah, energi center itu jadi 9 ya. Jadi 9. Ditemukan lagi. Ya, 9 center being dibilangnya. Jadi bukan lagi 7 tapi ada 9. Jadi ada yang terbagi 2 sebenarnya. Sebentar saya buka. Jadi energi centernya ini ada 9 yang mana mulai dari kepala ya, terus ajna, tenggorokan, anahata itu ada 2. Jadi ada jati diri, ada ego. Lalu ada solar plexus dan Solar limpa. plexus. Ya, jadi terbagi 2, ada 2. Kanan kiri. Lalu ada sakral dan ada root. Jadi ada 9 energi center. Nah, setiap Terus? energi center itu membawa sifat. Bukan bawa sifat, energi ya. Bawa energi. Membawa energi tertentu. Energi karakter lah gitu ya. Kalau Karakter energi. kalau di cakra kan itu menjadi pusat energi ya. Ya, Rumahnya energi lah gitu ya. rodanya kan ya. Rodanya, betul. Roda berputarnya. Nah, ini hampir sama. Ya, jadi kalau misalnya di kepala itu dia membawa tekanan untuk berpikir. Dia itu tentang pemikiran, pemahaman ya kan. Nah, lalu turun ke ajna. Ajna itu tentang konsep, tentang dia bagaimana menganalisa apa yang masuk dari pikiran. Iya. Ya kan? Lalu ada tenggorokan. Ajna tuh ya, di ajna ya. Ya. Terus, Ajna tuh tentang mikir lah pokoknya iya, ya. mengolah, menganalisis, Iya, mengolah. Terus. Lalu ada tenggorokan. Tenggorokan itu tentang ekspresi, tentang manifestasi, Setelah diolah lalu dimanifestasikan Iya, atau diekspresikan iya, di tenggorokan. Lalu ada G center. G center itu lebih ke jati diri, arah hidup. Jadi dia bisa ya, menjelaskan siapa dirinya. Visi, Ya, lalu ada ego center. Ego ya seperti judulnya ya, ego, keinginan ya kan. Lalu ada solar plexus. Solar plexus itu lebih kepada emosi. Emosionalnya lebih dalam ya. Lalu ada lagi limpa atau spleen, itu lebih kepada intuisi dan sistem imun tubuh. Lalu ada sakral. Sakral ini yang energi center untuk energi yang berkelanjutan. Jadi kita bisa tetap beraktivitas, energi kreativitas itu ada di sakral. Ya. Lalu ada root. Root ini lebih kepada tindakan kita, tekanan juga dalam kita bertindak. Jadi apa yang udah dikirim misalnya dari emosi dari sini tindakannya actionnya gitu ya. Betul. Nah, itu setiap
energi center itu bisa menggambarkan pusat-pusat energi. Sifatnya kayak apa gitu kan. Nah, jadi setiap kita berbeda, bisa berbeda karena ada yang sifatnya menyerap, ada yang sifatnya aktif. Dari cakra-cakra Ya, itu. ya, dari cakra-cakra itu. Yang aktif tuh apa aja tuh? Yang Jadi, menyerap dulu, yang menyerap. Yang menyerapnya warnanya putih. Jadi misalnya, kalau misalnya di energi center kepalanya yang warnanya putih, dia mungkin dia gampang menyerap pikiran orang, energi yang dari luar itu yang bentuknya. Yang cakra awal tadi Iya, tuh, apa tuh yang namanya di tuh? kepala. Ya, apa Nah, cakra apa tadi namanya? Cakra head center. Head center, Jadi pusat energi kepala. Nah, di situ tuh dia mungkin bisa Ada yang berwarna juga ya? ada yang berwarna. Kalau berwarna dia aktif. Maksudnya biru, kuning gitu atau gimana? Enggak, hanya warna aja. Oh, Berwarna jadi putih dan berwarna. Ya. Oh, iya, iya. Kalau putih itu pokoknya reseptif aja. Dia akan menyerap energi Iya, dari sekitarnya. meresepsi. Kalau yang berwarna artinya dia aktif. Aktif tuh Memancarkan. yes. Nah, jadi dia justru memberi dampak kepada iya. orang-orang yang warnanya putih. Berarti inspiring maker Iya. itu berwarna gitu ya. Ya, belum tentu juga sih. Kalau dia misalnya ada yang putih, ada yang berwarna, ya kan? Nah, yang putih ini sebenarnya bisa aktif kalau ada yang berwarna kan, ya kan? Nah, ini kan ngasih ke dia nih, ya kan? Karena dia gampang iya. menyerap. Kalau dia misalnya pulang, dia ketemu lagi yang putih ini masih kosong, kan dia bisa bagiin lagi. Oh, Sebenarnya iya. Oh, itu iya, iya. bentukan kebayang. Semesta banget lah ya. iya, perputaran energi. Perputaran energi semesta Ya, banget ya. ya. Luar biasa, luar biasa. Lanjut Mbak. Nah, Yang dari itu. dari situ, dari energi center itu lalu ada channel, ada gate. Jadi setiap energi center itu nanti ada angka-angkanya yang menggambarkan temanya lagi, sifat energinya lagi dari misalnya dari kepala nanti ada angka-angkanya. Nah, dari kepala ini misalnya ada sambungannya ke ajna. Nah, itu bisa menjelaskan sebenarnya. Jadi kayak Nanti peta. gambarnya di itu para kaca ya. supaya nanti lebih jelas gitu. Oh, jadi lingkaran gitu ya, Mbak? Ya, jadi ada sambungan. Pintu-pintu nyambung gitu ya. Ya, ada angka-angkanya ini, ya kan. Lalu Oh, itu. ada yang nyala, ada yang putih juga sama. Oh. Nah, ini yang nyala nih. Ya, ini yang nyala di tenggorokan gitu. Oh, ada yang warna maksudnya Iya, nyala ada tuh yang berwarna. Oh, Iya, iya, betul. iya, iya. Oh, itu gate itu apa? Gerbang tuh ya. Iya, Ini gerbang. yang tadi yang di center tadi ya. Ini ada Masuk energi ke center. gerbang situ. Nah. Lanjut lagi. Nah, itu pun juga bisa menjelaskan kenapa kita terhubung dengan orang-orang tertentu. Jadi mungkin kayak misalnya nih, mungkin Mas Aan punya 47 ya. Misalnya saya ternyata punya di seberangnya, angka seberangnya. Nah, ini akan menjadikan hubungan konektivitas ketemu. Nah, jadi itu bisa Jadi menjelaskan. betul-betul tidak kebetulan. Enggak kebetulan. Udah ada polanya. Dari sananya. Generator, manifesting generator, proyektor, manifestor, dan reflektor. 5 jenis tipe. Oh, tipe manusia. Nah, ada 70% banyaknya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang membuat dunia ini berputar. Mereka punya jiwa kepemimpinan alami dari sananya. Mereka adalah orang-orang